Baik, kali ini kita akan belajar tentang budidaya padi. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Lahan pertanian yang luas serta sumber daya alam yang melimpah adalah anugerah bagi kita bangsa Indonesia. Tanaman pangan dengan nama Latin Oryza sativa ini merupakan jenis tanaman pangan yang mempunyai peran penting sebagai tanaman pangan dunia. Padi sebagai penghasil beras ini tergolong dalam jenis tanaman rumput-rumputan. Semakin meningkatnya permintaan beras membuat begitu penting peran budidaya padi terutama di Indonesia. Indonesia termasuk negara dengan makanan pokok beras dan pengonsumsi beras terbesar. Namun salah satu tantangan yang muncul dalam budidaya padi adalah menurunnya produktivitas lahan yang disebabkan oleh teknik budidaya yang kurang tepat. Penggunaan lahan secara terus-menerus bisa menjadikan penurunan fungsi lahan dalam penyediaan berbagai unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Terdapat berbagai cara untuk meningkatkan produktivitas lahan, namun penerapan budidaya yang baik dan benar menjadi syarat pokok dalam meningkatkan produktivitas tanaman, terutama tanaman padi. Ada beberapa tahapan budidaya dalam tanaman padi. Yang pertama yaitu pemilihan benih berkualitas, persemaian, pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, dan sampai pada panen dan pasca panen. Tahap yang pertama adalah pemilihan benih berkualitas. Kualitas benih merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman padi. Benih yang berkualitas akan mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat, serta seragam dan menghasilkan produksi yang berkualitas pula. Ada beberapa kriteria benih yang baik dan berkualitas, yaitu benih bersih dari kotoran, benih berisi atau bernas, warna benih cerah, serta ukuran benih normal dan seragam. Tahap selanjutnya adalah persemaian benih. Persemaian merupakan suatu proses penyiapan bibit tanaman baru sebelum ditanam pada lahan penanaman. Persemaian ini sangat penting karena merupakan awal pertumbuhan suatu tanaman. Persemaian benih dapat dilakukan pada sekitar 25 hari sebelum masa tanam. Tempat persemaian usahakan tidak terlalu jauh dari lahan penanaman agar mempermudah pengangkutan dan juga menjaga kesegaran benih pada waktu proses pemindahan. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah drainase yang baik agar pengaturan air pada lahan persemaian dapat lebih mudah. Lahan dicangkul dan dibuat bedengan agar mempermudah pada saat penaburan benih. Sebelum ditanam benih sebaiknya direndam selama 2 kali 24 jam agar mampu menyerap air dengan maksimal untuk proses awal perkecambahan. Benih yang sudah berkecambah ditebar secara merata dan selanjutnya diberi pupuk setelah persemaian berumur 1 minggu. Tahap selanjutnya adalah pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi gembur dan berlumpur. Pada tahap pengolahan lahan akan membuat gulma mati dan membusuk menjadi humus, aerasi tanah menjadi baik, serta lapisan bawah tanah menjadi jenuh air yang dapat menghemat air. Pengolahan lahan bisa dilakukan dengan 2 kali bajak dan 1 kali garuk untuk mendapat hasil olahan yang optimal. Ada 3 tahap pengolahan lahan sawah, yaitu perbaikan pematang dan saluran, pembajakan, serta penggaruan dan perataan. Namun secara umum, ada 3 fase pengolahan lahan sawah, yaitu penggenangan tanah sawah sampai jenuh air, membajak untuk membongkar dan membalik tanah, serta menggaruk untuk menghancurkan dan melumpurkan tanah. Kemudian ini adalah proses pembajakan sawah dengan menggunakan traktor.
selanjutnya adalah penanaman. Penanaman adalah proses pemindaan bibit dari lahan semai ke lahan tanam. Pada tahapan ini perlu dilakukan secara hati-hati dan jangan sampai merusak bibit tanaman. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanaman adalah pengaturan jarak tanam. Terdapat berbagai macam cara penanaman padi, namun lebih disarankan dengan cara tanam kejar legowo. Cara tanam ini akan memberikan jumlah populasi yang lebih banyak dengan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional pada umumnya. Selain itu, kelebihan cara tanam dengan cajar legowo adalah dapat memudahkan perawatan, menekan serangan hama dan penyakit, serta menguntungkan bagi tanaman untuk proses fotosintesis karena penyinaran sinar matahari yang teratur. Tahap selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada beberapa tahap pemeliharaan pada tanaman padi, yaitu penyiangan, pengairan, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit. Namun ada 2 poin yang penting mengenai kendala yang paling sering dihadapi petani pada tahap pemeliharaan, yaitu pemupukan dan pengendalian hama serta penyakit. Yang pertama adalah pemupukan. Pemupukan merupakan salah satu tahap pemeliharaan tanaman yang sangat penting. Pemupukan adalah pemberian unsur hara baik unsur hara makro maupun unsur hara mikro untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Pemupukan harus dilakukan secara seimbang dan disesuaikan dengan kebutuhan tanaman serta ketersediaan hara yang ada dalam tanah. Teknik pemupukan padi memang sangat relatif. Struktur tanah dengan kondisi unsur hara yang berbeda-beda di tempat satu dengan tempat lainnya tentu juga memerlukan teknik pemupukan serta pemberian dosis pupuk yang berbeda. Selain itu, pemupukan padi harus memenuhi syarat 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat cara, serta tepat waktu aplikasi. Selanjutnya adalah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Pengendalian hama dan penyakit juga sangat penting untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan hama dan penyakit yang dihadapi. Selain itu, pengendalian hama dan penyakit juga harus dilakukan sejak awal pertumbuhan agar potensi serangan hama dan penyakit dapat dikendalikan dengan lebih cepat. Ada berbagai jenis hama dan penyakit yang sering menyerang tanaman padi, seperti tikus, hama wereng, penggerek batang, dan jenis hama dan penyakit lainnya. Gejala serangan hama pada fase vegetatif disebut sundet, dengan gejala titik tumbuh tanaman mudah mati. Gejala serangan pada fase generatif disebut beluk, dengan gejala male mati dengan bulir hampa yang kelihatan berwarna putih. Gejala sundet sudah kelihatan 4 hari setelah larva penggerek masuk. Larva penggerek selalu keluar masuk tanaman padi, sehingga 1 ekor larva dapat menghabiskan 6-15 batang padi. Pengendalian hama dan penyakit juga harus dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan. Secara umum, ada 4 teknik dalam pengendalian hama dan penyakit, yaitu pengendalian dengan kultur teknis, meliputi penggunaan jenis varietas tahan, penetapan jarak tanam, dan sanitasi. Pengendalian secara hayati, yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman dengan memanfaatkan musuh alami. Pengendalian secara kimiawi, yaitu pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan senyawa kimia atau pestisida. Pengendalian secara mekanis, yaitu tindakan mematikan hama secara langsung dengan menggunakan tangan atau alat lainnya. Selanjutnya adalah masa panen. Masa panen padi sangat berpengaruh terhadap kualitas produksi. Kegiatan panen meliputi kumpulan dari proses penuaian,
penumpukan, perontokan, pembersihan, dan pengangkutan yang dilakukan secara bertahap. Dalam tahap ini, penting sekali untuk menerapkan metode atau cara yang tepat agar dapat memaksimalkan hasil produksi dan mengurangi potensi kerusakan selama dalam proses pemanenan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses pemanenan adalah penentuan masa panen serta penggunaan alat teknologi yang memenuhi persyaratan secara teknis.